Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini bareng Nunu. Bedanya kali ini kita nggak cuman denger suara aku dari radio aja ya. Hari ini kita bisa bertatap muka. Cailah. Jadi hari ini kita ada di acara Binar Bincang Pintar. Hari ini Nunu nggak sendirian. Hari ini Nunu ditemenin sama salah satu adik junior nih. Oke nih kak. Namanya siapa? Nama aku Afsa kak. Nama lengkap aku Pung Hafsari Akbar. Oh iya, Pung Hafsari Akbar. Iya Oke. kak. Bung Hafsari Akbar ini saya lihat sekarang lagi pakai baju AMSA nih. Iya nih kak. Nah, Jadi boleh ceritain nggak sebenarnya apa dan siapa sih sebenarnya kamu di AMSA ini? Oke nih kak. Jadi aku perwakilan dari AMSA UMI. Nah saat ini sedang melakukan kampanye kesehatan Prevention of Thalassemia. Nah, jadi aku tuh salah satu finalis Top 12 Ambassador of Public Health AMSA Indonesia 2021-2022 nih Kak. Nah, kalau di AMSA UMI sendiri, aku tuh jadi Executive Board Academic and Research. Wow. Tapi aku lagi daftar national team di AMSA Indonesia gitu Kak. Dan alhamdulillah lolos jadi finalis 12 besar. Oh, jadi itu yang 12 besar se-Indonesia? Iya Kak, se-Indonesia. Oh, tadi dengar-dengar ada thalassemia, itu aku boleh tahu nggak sih sebenarnya apa sih thalassemia itu? Oke nih Kak, jadi thalassemia itu merupakan penyakit Kak. Jadi dia salah satu penyakit darah atau hematologi. Nah penyakit darah ini tuh beda sama kayak leukemi, karena soalnya banyak banget yang sering samain sama leukemi. Nah soalnya thalassemia ini tuh penyakit genetik, jadi dia keturunan dari orang tua gitu Kak. Terus untuk thalassemia sendiri tuh ada klasifikasinya nggak? Oke, ada macam-macamnya nggak? Iya nih Kak, jadi kebetulan thalassemia itu klasifikasinya ada banyak, ada beberapa nih Kak. Ada yang berdasarkan genotif fenotif, ada yang berdasarkan transfusinya nih Kak. Nah kalau misalnya berdasarkan genotif fenotifnya, ada yang kita bilang alpha thalassemia, ada juga yang beta thalassemia. Ada yang alpha, ada yang beta. Ada yang mayor sama minor juga nih Kak. Nah soalnya kan kita tahu thalassemia itu kan penyakit darah. Nah kalau kita lihat nih Kak, struktur darah tuh ada susunannya lagi. Nah kan darah itu yang susun tuh ada yang kita sebut globin. Nah globin itu terdiri lagi, ada yang alpha 1 globin, alpha 2 globin, beta 1 globin, dan beta 2 globin. Jadi kalau misalnya kerusakannya di alpha 1 globin, berarti thalassemia tergolong alpha thalassemia kayak gitu. Untuk gejalanya sendiri tuh ada yang berbeda nggak antara alpha 1 globin dan yang lain-lain? Oke nih Kak, untuk gejalanya sih beda ya Kak, tapi kayak hampir mirip aja, cuman kayak secara keseluruhan untuk gejala thalassemia, entah itu dia yang alfa atau beta, yang keseluruhan aja itu gimana? Oke, untuk secara gejala gitu sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan sih Kak, sebenarnya kayak sama aja gejalanya. Sama kan tadi aku bilang klasifikasinya tuh yang genotif fenotif. Nah, selain itu kan ada yang transfusi juga nih Kak. Nah, transfusi itu ada yang thalassemia harus butuh transfusi, tapi ada thalassemia yang nggak butuh sama sekali transfusi. Ada juga thalassemia yang kadang butuh, kadang enggak nih Kak, kayak gitu. Untuk faktor resikonya nih, apa aja sih sebenarnya yang bisa bikin kita jadi kena thalassemia selain dari faktor genetik turunan dari orang tua? Oke nih Kak, jadi karena selain dari faktor genetik, thalassemia itu juga bisa terjadi kalau misalnya kita ada di ras atau etnik tertentu nih Kak. Soalnya kayak misalnya nih di alpha thalassemia itu kayak banyak banget di bagian Asia gitu. Nah kalau misalnya beta thalassemia kayak banyak banget di bagian Mediterranean gitu Kak. Jadi kayak bisa juga berdasarkan etnis gitu. Terus kita udah bicara soal faktor resiko, udah gejalanya, klasifikasi, diagnosisnya juga udah. Aku mau nanya, ini untuk thalassemia sendiri itu bisa nggak sih kita cegah pakai vaksin gitu? Oke nih Kak, jadi aku mau ngejelasin banget di sini. Soalnya kayak thalassemia itu benar-benar bisa dicegah, seperti judul campaign aku kan Kak. Saat ini kan aku lagi campaign Prevention of Thalassemia. Jadi kayak thalassemia itu benar-benar bisa dicegah. Nah cegahnya gimana? Nah orang tuanya itu harus benar-benar sadar kalau misalnya dia udah ada gen thalassemia, misalnya dia carrier gitu, dia pembawa sifat dari thalassemia, misalnya dia thalassemia minor.
yang nggak ada sama sekali gejalanya, soalnya kan nih Kak thalassemia minor nggak ada gejalanya ya. Nah jadi kayak dia benar-benar harus melakukan check up, jadi kayak dia harus memeriksa darahnya, benar-benar harus tahu apakah dia ada thalassemia minor atau enggak, kayak gitu Kak. Jadi dicegahnya ya harus kesadaran dari calon ibu dan calon ayah aja sih Kak, kayak gitu. Nah kalau berhubung sama vaksin tuh beda ya Kak. Kayak kan sekarang lagi pandemi nih Kak, COVID-19. Jadi kayak vaksin itu boleh banget dikasih ke penderita talasemia. Cuman kita lihat dulu nih talasemianya gejalanya berat, sedang, atau mungkin sama sekali nggak ada gejala. Nah kalau misalnya talasemianya yang sama sekali nggak ada gejala, boleh banget sih Kak ikut vaksin, silahkan. Tapi kalau misalnya penderita talasemia ada gejala yang berat itu atau mungkin gejalanya ringan, itu tetap harus dari dokter dulu. Misalnya dokternya udah setuju nih, boleh nih kamu vaksin, baru deh boleh. Tapi kalau yang berat sih Kak biasanya kayak ditangani dulu nih gejala beratnya apa, dikoreksi dulu gejalanya, baru deh boleh vaksin, kayak gitu sih Kak. Untuk diagnosanya sendiri nih, caranya supaya kita bisa tahu, kayak aku misalnya, aku mau tahu nih aku nih sebenarnya ada bawa carrier thalassemia atau enggak gitu. Itu gimana sih caranya? Oke nih Kak, untuk cara diagnosisnya tuh misalnya kan tadi contohnya Kak Nono kan tadi contohnya kakak ya kan. Saya kan Kak Nono ini udah besar nih Kak, udah dewasa. Nah itu biasanya kalau orang dewasa sih Kak sampai sekarang kalau misalnya nggak ada gejala sama sekali, itu berarti kita harus lakukan cek darah Kak. Soalnya kayak orang-orang talasemia yang mayor itu biasanya bahkan sudah mendapatkan gejalanya di 2 tahun awal kehidupan, kayak gitu sih Kak. Jadi kalau udah besar dan gak ada sama sekali gejala, tetap berkemungkinan ada talasemia minor. Jadi kayak benar-benar harus dicek dulu di laboratorium Kak, kayak gitu sih untuk diagnosanya. Jadi berdasarkan gejala dan cek laboratorium juga Kak, kayak gitu. Oh biasanya pada 2 tahun awal kehidupan ya, biasanya tuh anak-anak kecil yang berumur 2 tahun itu biasanya mereka dibawa sama orang tuanya ke dokter tuh dengan gejala apa ya? Oh iya Kak, jadi kayak anak-anak 2 tahun tuh kayak anak-anak bayi yang kena talasemia tuh gejalanya beragam sih Kak, tergantung lagi sama anaknya. Soalnya kan kayak tadi talasemia banyak banget lagi klasifikasinya ya. Tapi biasanya tuh anak-anak dibawa sama orang tuanya karena kayak ada gejala-gejala anemia gitu. Jadi kayak anaknya pasif banget. Padahal kan seharusnya anak-anak tuh aktif-aktif banget, entah itu nangis atau gimana ya Kak. Nah ini anaknya pasif, dia karena kayak lemah, letih, lesu gitu. Terus ada diare juga, mungkin atau perut anaknya membesar karena ada hepatomegali gitu sih Kak. Misalnya nih, aku punya anak nanti, ternyata didiagnosis kena talasemia. Untuk sekarang obat dari talasemia itu apa sih emangnya? Apakah benar-benar bisa disembuhin secara full atau obatnya ini cuman untuk mencegah gejalanya kambuh aja, tapi talasemia tetap ada? Oke nih Kak, jadi di sini aku mau tegasin lagi ke teman-teman penonton semua, talasemia itu nggak bisa disembuhin Kak. Jadi benar talasemia nggak ada obat untuk sembuhinnya karena dia kan penyakit genetik gitu. Jadi benar-benar harus dicegah aja sih Kak, kayak harus dicegah agar nggak ada lagi kelahiran talasemia gitu. Nah jadi untuk pengobatannya itu kayak dilakuin aja transfusi, soalnya kan kayak talasemia ada gangguan darah, jadi kayak darahnya tuh nggak maksimal untuk menghantarkan oksigen gitu Kak. Nah kalau darahnya nggak maksimal untuk ngantarin oksigen kan organ-organ tubuh kita yang lain kayak kekurangan gitu ya Kak. Makanya harus dibantu dengan transfusi itu sih Kak. Jadi kayak obatnya tuh kayak transfusi aja. Terus kalau talasemia minor palingan penanganannya ya harus cek rutin aja sih Kak, kesadaran diri aja untuk cek rutin darah misalnya atau cek ferritin kayak gitu sih Kak. Komplikasinya itu gimana kalau untuk talasemia mayor itu gimana, kalau misalnya talasemia minor itu gimana komplikasinya? Oke nih Kak, untuk talasemia minor kan biasanya ini nggak ada gejala ya Kak. Jadi untuk komplikasi talasemia minor pada orang yang terkena talasemia minor itu kayak nggak ada, kecuali kayak dia nggak ada kesadaran untuk ngecek dan kayak tiba-tiba langsung ngeblank atau kayak apa gitu Pak, apa ya kayak langsung tiba-tiba anemia kayak gitu. Nah itu palingan komplikasinya sebatas itu aja, kayak nggak parah-parah banget. Nah kalau misalnya ini Kak, komplikasi dari talasemia mayor itu yang bahaya, soalnya kayak mayor tuh benar-benar full of
butuh transfusi gitu kan kayak Kak. Jadi kalau misalnya dia talasemia mayor ya komplikasinya bisa gagal jantung, gagal hati, sirosis, splenomegali, pokoknya banyak banget sih Kak. Soalnya kan ini darah, dan darah tuh setiap organ tuh kayak bisa kena Kak komplikasinya. Soalnya kan darah kan benar-benar harus mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya Kak. Terus kalau misalnya ada yang kena talasemia, apakah mereka bisa menikah dan punya anak? Oke nih Kak, saya itu banyak banget ya Kak. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang udah follow Instagram aku dan ngikutin kegiatan campaign aku tuh udah sharing session Mungkin sama. bisa kali ya kita kasih tahu Instagramnya apa? Oke nih Kak, untuk teman-teman yang mau follow Instagram aku untuk lihat baca-baca tentang talasemi itu apa, boleh banget di follow @hafsari.pha. Kayak hafsari.pha. Nah di situ udah ada penjelasan tentang talasemi. Oke Kak, jadi balik lagi, nah aku tuh udah lakuin sharing session gitu sama penderita talasemia minor. Jadi kayak sama talasemia mayor. Jadi kayak bener-bener kalau kalian sadar kalau kalian punya gen talasemia itu nggak boleh nikah atau ya sebaiknya tuh jangan nikah sama yang punya talasemia juga. Soalnya kayak akan ada kemungkinan besar kalau keturunan kalian bakal punya talasemia mayor kayak gitu. Nah contohnya aja kayak di live Instagram aku kemarin sama Kak Sasa, kalau misalnya ada yang nonton ya teman-teman, itu tuh Kak Sasa tuh putus sama pacarnya padahal udah 3 tahun loh Kak. Dia harus putus karena ternyata sadar kalau dia sama pacarnya tuh ada talasemia minor, tapi jadi kayak Terus harus putus. kalau kita mau ngecek itu kita kemana sih? Oke Kak, jadi kalau mau ngecek nih teman-teman boleh banget ke rumah sakit terdekat aja boleh. Terus nanti kita sampai sana ngomongnya gimana tuh? Oke, mungkin bisa aja bilang aku mau cek talasemi kayak gitu. Cuman kayak cek talasemia sih agak mahal ya Kak. Mungkin bisa cek darah aja mungkin untuk anunya. Jadi kita bisa lihat jumlah HB-nya gimana. Tapi kayak itu sih Kak, soalnya kalau cek darah doang kayak itu nggak spesifik ke talasemianya ya Kak. Karena kan penderita talasemia juga kadang punya HB yang normal aja nih, kayak ceritanya Kak Sasa yang kemarin waktu aku live Instagram kan dia awal pacarnya tuh Kak dia juga tes HB biasa. Nah dia normal, tapi setelah kayak bener-bener ngecek sepenuhnya yang tentang talasemianya itu, ya dia bener-bener kayak wah ternyata dia positif talasemia juga nih, padahal HB-nya rendah. Dan pacarnya juga ikut talasemia juga? Iya, soalnya kayak itu tuh kesadaran dari pacarnya ya, yang Kak Sasa kemarin tuh kayak kesadaran dari dia, soalnya dia udah tahu kalau dia tuh ada talasemia. Jadi kayak dia disaranin sama orang tuanya tuh kalau pacar kamu juga harus cek talasemia gitu. Jadi kayak makanya dicek juga nih pacarnya kayak gitu Kak. Dan akhirnya mereka putus gara-gara? Iya, sedih banget sih Kak, saya udah 3 tahun. Oh. Terus untuk goalsnya ini gimana untuk talasemia sendiri? Oke, jadi goals dari teman-teman talasemia, tenang aja kalau misalnya kalian, sebenarnya kan ini tadi aku udah bilang talasemia kan nggak bisa disembuhin nih teman-teman, tapi tenang aja. Nah teman-teman talasemia survivor, kalau misalnya ada yang nonton ya, talasemia itu bisa distabilkan. Jadi kayak kita nggak bisa nyembuhin, tapi kita bakal membuat pasien talasemia semirip mungkin seperti orang normal kayak biasanya. Misalnya jadi pasien talasemia itu kita stabilkan. Oh ya nih Kak, salah satu dari gejala talasemia itu kan bisa mempengaruhi pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya bisa terlambat, misalnya orangnya pendek kayak gitu, jadi masih kayak kecil-kecil aja terus. Nah salah satu goalsnya kita untuk pasien-pasien talasemia adalah kita bisa sudah mendeteksi bahwa oh ternyata ini kadar Fe-nya kebanyakan kayak gitu, jadi kayak kita sudah kasih suplemen gitu supaya pertumbuhannya nggak terhambat kayak gitu sih Kak. Jadi kayak goalsnya lebih ke supaya si penyandang talasemia ini normal, mulai dari pertumbuhannya, mulai dari aktivitasnya agar dia nggak pucat, mungkin agar dia nggak lemah letih lesu, ya kita kasih transfusi darah kayak gitu sih Kak. Untuk orang-orang dengan talasemia nih, biasanya mereka transfusi darah itu biasanya untuk per berapa bulan? Oke nih Kak, jadi aku kemarin sudah tanya-tanya juga nih Kak ke teman-teman thalassemia survivornya langsung. Aku tanya langsung ke penyandang thalassemia ya Kak. Terus katanya kayak tergantung sih Kak, mereka untuk teman-teman thalassemia mayor tuh biasanya normalnya tuh sekali sebulan, tapi kadang juga bisa 3 kali seminggu bahkan Kak. Pokoknya kalau mereka udah ngerasa kalau mereka capek ya mereka sudah datang ke rumah sakit gitu untuk menerima transfusi lagi kayak gitu. Kasihan banget sih Kak, soalnya kayak bener-bener harus diinfus loh, infus darah. Jadi kayak bener-bener sebulan entah sekali atau seminggu 3 kali Iya, harus ditusuk sampai kayak kadang tuh katanya dokternya sampai bingung aja tuh,
mau ditusuk di mana lagi gitu, soalnya kayak banyak banget tusukannya. Apalagi kalau udah seminggu 3 kali kan ya, mungkin satunya udah di sini, aduh jatuh. Iya, Satunya udah di sini, satunya udah di sini. Iya, sini lagi kan ya, kayak Sini aduh lagi banyak banget. satunya. Iya, sini ya, aduh banyak banget sih Tapi Kak. dari cerita-cerita kamu nih sama penyandang paling banyak atau berapa sebulan? Selain yang atau itu yang 3 kali seminggu itu yang paling banyak? Paling banyak sih Kak sebulan sekali ya, paling banyak. Tapi kayak ternyata banyak banget juga yang kalau misalnya lagi hektik banget, mereka yang lagi hektik banget kehidupannya tuh, lagi sibuk-sibuk banget, ya mereka sadar diri dan langsung datang aja deh untuk lakukan transfusi juga kayak gitu. Kalau belum waktunya sih. Kalau Afsa sendiri nih, udah pernah nggak periksa thalassemia? Oke Kak, aku sendiri tuh belum pernah cek thalassemia ya Kak. Mungkin nanti kalau aku Udah siap udah gitu? iya aku udah program Kak. Soalnya kan ya teman-teman aku kasih tahu juga, soalnya kan kayak penyakit genetik itu bukan cuma thalassemia ya, kayak penyakit banyak, genetik itu aja ada banyak banget. Jadi benar-benar kalau kalian mau menikah benar-benar harus periksa terlebih dahulu ya teman-teman sama pasangannya, biar dicegah kemungkinan keturunannya akan menderita penyakit apa aja kayak gitu sih Kak. Jadi aku juga planningnya sih kayak gitu Kak. Jadi rencananya nanti kalau udah mau nikah baru mau Iya sih Kak. Atau mungkin Kak, soalnya kayak ada juga nih Kak, misalnya aku juga tanya ke pasien thalassemia itu tahu sejak kapan nih Kak ya. Terus pasien thalassemia tuh bilang begini, kayak aduh itu awalnya dia nggak rencana loh Kak, dia sama sekali nggak planning untuk periksa thalassemia. Cuman karena itu hari dia lagi DBD, makanya dia periksa. Nah DBD kan itu pemeriksaan darah juga ya. Nah pemeriksaan darah itu kayak aneh gitu, makanya deh si dokternya bilang, wah ini tuh kayak tanda thalassemia nih, kamu harus periksa thalassemia. Nah abis dia DBD baru dia periksa thalassemia dan ternyata benar dia thalassemia kayak gitu dia sih umur Kak. berapa tuh pas periksa? Itu dia waktu SMP Kak, dan gak ada sama sekali gejala, jadi kayak gak ada gejala sama sekali kalau dia tuh thalassemia. Jadi kalau dia nggak kena DBD nggak bakal ketahuan ya Iya. kalau misalnya kena thalassemia. Kak kayak gitu. Terus dari cerita-cerita teman-teman yang thalassemia yang lain, untuk pengidap thalassemia yang ada di Makassar, tau nggak sih ada berapa banyak? Oke ini Kak, kayak aku kan udah research juga nih Kak, ternyata yayasan atau komunitas thalassemia itu banyak banget se-Indonesia Kak, seriusan banyak banget. Aku sampai tanya ke dokter spesialis internas, spesialis penyakit dalam gitu kan Kak. Aku sampai pernah live bareng sama dokter spesialis penyakit dalam gitu. Aku tanya gimana sih dok, pernah dapat pasien thalassemia sih dok atau enggak. Nah terus dokternya bilang iya pernah. Nah, tapi dia itu tugasnya di Gorontalo Kak, jadi kayak bukan di Makassar. Nah dia tugasnya di Gorontalo ya, dia nggak bisa nge-spesifikin ya Kak, ini beneran thalassemia atau enggak sih kayak gitu. Jadi dia kayak ngebuat ngerujuk aja kan ya. Jadi endingnya di Makassar semua nih Kak numpuk. Nah yang aku tahu nih Kak, di Makassar tuh ada komen kayak ada komen waktu live Instagram dokter juga nih. Ternyata dokternya juga, dokter yang lain nonton live Instagram aku dan bilang kalau aku nih banyak pasien thalassemia dulu waktu PPDS kayak gitu. Jadi kayak wah ternyata banyak banget juga ternyata penyandang thalassemia di Makassar. Tapi ternyata nih Kak, di Makassar tuh nggak ada komunitas thalassemianya. Aku udah nge-research tapi kayak nggak dapat, padahal aku mau ngajak kerja sama di campaign aku, tapi kayak ternyata nggak dapat. Jadi aku nyarinya di tempat-tempat lain, saya kayak Yayasan Thalassemia Banyumas kayak gitu, Kediri. Tapi rata-rata kota-kota yang ada di Indonesia punya ada komunitas thalassemianya. Iya punya. Biasanya mereka ngapain sih untuk komunitas thalassemianya itu? Oke nih Kak, aku kan juga udah tanya-tanya nih sama komunitasnya nih, salah satu komunitas. Aku nanya nih, sebenarnya kalian ngapain sih? Apa bedanya sih Kak sama PMI? Iya kan PMI juga donor darah kan ya? Bener. Aku nanya kayak gitu. Apakah mereka menjahit bersama gitu atau ngapain? Ternyata nih Kak, kalau yang komunitas gitu dia lebih spesifik buat thalasemianya. Jadi kayak benar-benar kalau misalnya butuh donor darah ya nggak ke PMI lagi, langsung ke komunitasnya aja. Iya. Dan komunitasnya udah kayak spesifik NGO dari government gitu, jadi udah dari pemerintah gitu Kak. Jadi kayak legal banget sih kalau mereka kalau PMI itu
bebas banget ya kak. Misalnya ada pasien kecelakaan butuh darah ke PMI, semuanya ke PMI pokoknya. Nah khusus yang thalassemia ini gak usah lagi ke PMI gitu, jadi nggak capek-capek lagi ke PMI, dan mereka tuh dapat teman sesirkel. Jadi kayak mereka dapat dukungan batin, dukungan moral gitu. Jadi ya kak, bulan ini kamu udah transfusi darah nggak? Saling mengingatkan juga ya secara nggak langsung ya kayak jangan lupa loh aku ini udah transfusi, kalian juga kayak gitu. Jadi benar-benar ngebantu banget ya itu komunitas-komunitas untuk pengidap thalassemia. Iya kak. Nah, ini kita udah bahas banyak banget soal thalassemia. Untuk penutup nih, ada nggak yang mau kamu sampein untuk teman-teman di luar sana? Mana tahu ternyata punya teman atau punya keluarga yang kena thalassemia, atau buat teman-teman yang sebenarnya nggak ada kena thalassemia tapi kayak mau ikut gabung gitu loh, membantu teman-teman yang lain yang kena thalassemia. Nih teman-teman, kalau pesan dari aku ya nih kak, untuk teman-teman semuanya yang normal, kalau misalnya ada orang yang thalassemia tuh jangan dikucilin. Soalnya kayak aku dengar dari teman-teman thalassemia tuh mereka sering dikucilin gitu kak. Soalnya mereka nggak ada bedanya ya sama orang lain. Ada sih kak, soalnya kayak mereka sering bolos gitu kan ya untuk transfusi, jadi sering banget. Dan kalau jam olahraga tuh kan kayak kita sama-sama semuanya, nah dia tuh dipisah sendiri, kayak udah kamu duduk aja kayak gitu. Jadi kayak benar-benar dapat tatapan sinis dari teman-temannya semua, dan benar-benar dikucilin. Bahkan banyak banget sih, aku setiap penderita thalassemia tuh yang aku dengar nih kak sejauh ini, mereka sampai dicap sakit-sakitan sama teman-temannya kayak gitu. Kayak mungkin teman-teman kalau misalnya yang normal, yang nggak ada gejala, kalau misalnya ada pasien thalassemia atau mungkin pasien-pasien lain, ya jangan dikucilin dong ya, ditemenin aja. Apalagi penderita thalassemia kan ya. Nah penderita thalassemia itu kan kak nggak ada bedanya sebenarnya sama kita, kecuali dia darahnya aja sih. Jadi kayak udah perlakuin aja, mereka tahu mau diajak main ke sini, lari-lari tuh mereka sebenarnya bisa. Cuman bedanya sama kita nggak butuh transfusi darah, kalau dia butuh gitu. Dia butuh, jadi kayak jangan dikucilin aja sih teman-teman pesannya. Nah kalau misalnya teman-teman mau ngedukung nih campaign aku, Health Prevention of Thalassemia-nya, boleh banget follow Instagram aku hafsari.pha. Kebetulan aku lagi ini kak, lagi ngadain campaign, dan besok tuh terakhir campaignnya. Aku sekalian izin promosi aja. Besok tuh ada webinar nih teman-teman. Jadi kayak webinarnya besok tuh aku kolaborasi sama Yayasan Thalassemia Indonesia. Aku juga kolaborasi sama Perhimpunan Penyandang Thalassemia Indonesia. Aku juga kolaborasi sama Perhimpunan Orang Tua Penyandang Thalassemia Indonesia. Nah itu teman-teman boleh banget join nanti. Nah di situ kita bisa dengar langsung nih kak cerita dari teman-teman pejuang thalassemia itu gimana. Nah selain itu aku juga bakal ngundang dosen kita nih kak. Aku juga ngundang dokter untuk jadi pemateri yang akan ngebahas tentang thalassemia itu sebenarnya gimana. Selain itu aku juga bakal ngundang dari Pahlawan Darah Makassar nih kak. Soalnya kayak PMI itu kan udah biasa ya. Aku ngundangnya Pahlawan Darah Makassar nih, salah satu NGO di Makassar juga, yang ini kak, yang bisa membawa materi tentang donor darah. Soalnya kayak teman-teman kayaknya sekarang nih donor darah kurang ya kak, soalnya mereka pada takut tentang corona. Nah teman-teman gak usah takut ya, karena kayak tempat-tempat donor darah itu udah safety banget. Jadi boleh banget kalau teman-teman mau donor darah kayak gitu sih kak. Jadi aku ngundang juga dia untuk bahas kayak sebenarnya benefit donor darah tuh apa. Soalnya kan kita tahu kalau donor darah tuh ada benefitnya gitu kak, kayak gitu. Untuk webinar besok, ya, Kak. Jadwalnya jam berapa? Terus itu kita bisa dapat linknya di mana? Oke nih kak, jadi webinar besok itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang WITA ya, waktu Indonesia Tengah teman-teman. Nah untuk linknya tuh aku bakal share sebentar di Instagram aku, makanya stay tune ya teman-teman di Instagram aku. Oh ya, aku juga udah sebarin tentang mitos fakta tentang thalassemia di Instagram aku, jadi kalian juga boleh baca-baca nih teman-teman kayak gitu. Oke, thank you banget buat hari ini Hafsa, dan buat teman-teman yang lain. Semoga hal-hal yang udah disebutin tadi sama Hafsa tentang thalassemia itu bisa menambah pengetahuan kalian. Oke, semoga kita bisa ketemu di binar selanjutnya, Bincang Pintar bareng aku, insyaallah. Dan kita bisa kali ya undang lagi si Hafsa untuk next time. Oke, thank you, terima kasih banyak kak.